Setiap hari kita hidup menggunakan listrik karena listrik sangat penting untuk kehidupan sehari-hari kita. Tanpa ada listrik, maka kehidupan kita sehari-hari di zaman modern ini akan menjadi mustahil. Sebenarnya, selain berguna untuk kehidupan kita, ternyata listrik bisa menyimpan bahaya bagi kita. Seringkali kita menemukan banyak berita kecelakaan yang diakibatkan oleh penggunaan listrik yang tidak aman. Di antaranya adalah tersengat listrik dan kebakaran yang diakibatkan oleh korsleting listrik. Lalu, bagaimana sih hal itu terjadi? Pada kasus kesetrum atau tersengat listrik, sebenarnya manusia adalah konduktor yang baik untuk listrik. Jika terjadi kontak tubuh kita terhadap aliran listrik, maka listrik akan mengalir ke tubuh kita menuju tanah. Ketika manusia terkontak dengan listrik dalam jumlah tegangan yang kecil, maka itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Namun, jika jumlah tegangan sangat tinggi, maka hal itu bersifat fatal bagi manusia. Kegiatan-kegiatan seperti menyambung steker dengan tangan basah, bermain layang-layang, atau melakukan kegiatan yang berada di dekat jaringan listrik, bahkan sampai mencantol aliran listrik langsung dari transmisi, merupakan tindakan yang sangat berisiko untuk tersengat listrik loh. Lalu, pada kasus kebakaran, seringkali terjadi kebakaran di rumah-rumah diakibatkan oleh konsleting listrik. Hampir 70% kebakaran diakibatkan oleh hubungan pendek arus listrik. Korsleting terjadi karena banyak faktor lainnya seperti penumpukan steker yang berlebihan, penggunaan daya yang berlebih, kondisi instalasi listrik yang tidak baik seperti kabel yang terkelupas. Jika hal itu dibiarkan, maka akan memunculkan panas yang berlebih pada komponen sehingga menimbulkan korsleting listrik. Sebenarnya, MCB dan KWH meter pada rumah akan mematikan aliran listrik jika terjadi korsleting. Nah, hal ini tidak akan terjadi jika KWH meter dan sekring diutak-atik untuk mengubah daya tanpa sepengetahuan pihak PLN. Sehingga, jika terjadi konsleting listrik, aliran listrik tetap berjalan dan risiko kebakaran tidak bisa dihindari. Lalu, bagaimana sih cara kita yang seharusnya untuk menggunakan listrik dengan aman? Pastikan instalasi listrik di rumah aman. Selalu cek instalasi rumah 5 tahun sekali. Jangan sampai ada kerusakan seperti kabel terkelupas, komponen listrik yang rusak, atau tidak layak. Jika ingin memperbaiki instalasi listrik di rumah, segera panggil instalatir listrik yang berpengalaman. Gunakan komponen yang berstandar SNI agar keamanan penggunaan listrik terjamin. Sediakan daya yang cukup, jangan sampai menggunakan listrik dengan daya yang berlebih. Serta, sediakan stop kontak yang banyak pada rumah dan hindari menumpuk steker pada stop kontak. Jangan menumpuk atau menyimpan benda-benda yang mudah terbakar seperti kertas, tabung gas, atau gorden di dekat sambungan atau stop kontak listrik karena hal tersebut bisa menambah risiko kebakaran. Hindari melakukan kegiatan di bawah transmisi listrik seperti bermain layang-layang atau membakar sampah, menggunakan alat listrik dalam kondisi yang basah, membiarkan anak bermain dengan stop kontak, dan jangan sekali-sekali mencoba untuk menambah daya dengan mengutak-atik KWH meter atau MCB maupun mengambil listrik langsung dari jaringan listrik karena kegiatan itu sangat berbahaya dan merupakan tindakan yang sangat ilegal. Lalu bagaimana sih untuk penanggulangan dari kebakaran akibat konsleting listrik dan tersengat listrik? Bila terjadi kebakaran, segera panggil pemadam kebakaran dan hubungi PLN 123 untuk memadamkan listrik di sekitar. Jika melihat orang yang di sekitar kalian tersetrum, jangan langsung menyelamatkan dulu. Pastikan jaringan listrik yang terkontak oleh orang tersebut telah terputus dan hubungi petugas medis agar korban bisa ditangani dengan sepenuhnya. Yuk, mari gunakan listrik dengan aman.